Grafologi sebagai ilmu yang dia itu sains tentu memiliki dasar kerja ya. Nah ini dia sebagai sebuah ilmu yang dia adalah logis, rasional ya. Grafologi juga memiliki logika kerja. Jadi untuk bisa menguasai grafologi Anda harus paham logika kerjanya grafologi. Itu ada runtutannya. Ada, kalau Bunda bilang, ada meta analisisnya dari sebuah tulisan. Kita harus paham dulu bagaimana tulisan itu dibuat, ya, apa arti simbolik tulisan itu di bawah sadar, ngerti bagaimana konsepnya. Nah, kalau udah ngerti, ini tulisan mau dibolak-balik gimana pun itu pasti bisa baca. Ya, dan analisisnya nggak akan pernah bisa berubah. Karena apa? Karena tadi grafologi dibangun berdasarkan suatu struktur yang sangat logis. Ya, jadi kalau Anda belajar grafologis, Anda orang yang sangat logis, wah Anda akan senang sekali karena Anda menemukan logika di sini, alur logika di dalam grafologi itu sendiri. Ya, ini memang dia benar-benar basis sains, dia bukan basis tebak-tebakan, ya, cocok logi, nggak ada kerjaan grafologi seperti itu. Kemudian grafologi ini dia karena namanya juga ilmu ya, ilmu pengetahuan, tentu kan ilmu pengetahuan harus didukung oleh riset. Nah, jadi riset-riset grafologi itu sekarang itu udah makin berkembang. Jadi banyak para ahli-ahli grafologi nih yang Bunda baca di luar negeri, mereka banyak tuh membuat riset ya. Kalau orang-orang dengan misalnya ada gangguan kejiwaan tertentu, contoh tulisannya kayak apa gitu ya. Komunitas tertentu, misalnya untuk jadi pengusaha yang sukses harus seperti apa, kemudian orang-orang yang kriminal itu huruf-hurufnya seperti apa. Dan memang dari ribuan sampel ini ketemu ternyata ciri-ciri yang unik yang hanya ditemukan di komunitas tersebut saja. Misalnya orang-orang yang kriminal ternyata memiliki ciri khas huruf-huruf yang banyak cakar cakar velon claw gitu. Kemudian ada huruf-huruf yang itu huruf tikam ya. Stabbing alfabet gitu, itu sebenarnya adalah rasa bersalah ya dari si individu itu. Ya, kok Bunda tahu? Ya tahu, udah sering puluhan tahun ngurusin kayak gini, jadi ngelihat, waduh, ini tuh huruf maling, kebaca ya. Nah kan udah terlalu sering sih ngelihatin sampel kayak gitu ya. Kemudian ilmu grafologi ini juga bersumber dari informasi yang terekam di bawah sadar. Ya, jadi dia nggak bisa diintervensi. Misalnya kalau kamu misalnya nulis kalau kamu cinta sama X, padahal sebenarnya kamu nggak cinta. Nah ini nggak bisa diintervensi. Kalau kamu sebenarnya nggak cinta, maka tulisan itu pasti akan trouble. Karena apa? Karena dari bawah sadar kan, bawah sadar kamu mengatakan bahwa kamu nggak cinta sebenarnya, tapi kamu nulis saya cinta, itu konflik. Nah konflik itu mengakibatkan terjadi perubahan pada struktur tulisan dan itu bisa dibaca ya. Nah keren kan, nggak bisa berdusta tulisan ini, jadi keren banget, kita bisa melacak apapun di bawah sadar yang orang itu nggak sadar. Bahkan klien-klien Bunda itu bisa saja dia menyadari dia nggak sakit tapi ternyata tubuhnya sakit, itu bisa kebaca dari tulisan ya. Nanti kalau setelah berapa lama baru, ya Bunda ternyata aku bener sakit ini. Lah tulisan tuh udah ngomong dulu. Tulisan udah menandain bahwa dia bermasalah, tapi sadarnya sendiri gak ngerasa, tapi bawah sadarnya bisa ngerasain dan itu kebaca di tulisan tangan. Keren banget gak ini ilmu ya. Dia bisa mendetek apa yang kita simpan di bawah sadar dan gak bisa diintervensi ya. Itu. Kamu pasti penasaran ya, Bunda ini kan ahli mikro ekspresi, terkenalnya di TV gitu, kok tiba-tiba ngurusin grafologi? Emang Bunda siapa sih? Oke, lihat di video berikutnya ya.